Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tata Deli Filianti. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang UX Design. Di mana kali ini ada beberapa proyek yang aku jalankan, yaitu agregator iklan. Nah, di sini aku akan membahas tentang sketch, design, dan prototype. Izinkan saya share screen, teman-teman semua. Hmm. Oke, di sini saya akan membahas tentang UX Design. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang UX Design sesuai dengan teori usability. Di sini kita akan membahas tentang usability. Nah, pentingnya desain eh, user experience yang sesuai dengan teori 10 usability adalah karena itu membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang Anda kembangkan atau saya kembangkan atau kita kembangkan dapat digunakan dengan efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Nah, di sini ada usability attribute. Yang pertama itu learnability, yaitu betapa mudahnya bagi pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar saat pertama kali mereka menemukan desain. Yang kedua, efisien. Efisien itu setelah pengguna mempelajari desainnya, seberapa cepat mereka dapat melakukan tugas. Nah, yang ketiga itu memorability, di mana ketika pengguna kembali ke desain setelah beberapa waktu tidak menggunakan, betapa mudahnya mereka dapat memulihkan kemahirannya. Yang keempat, error. Nah, berapa banyak kesalahan yang digunakan oleh pengguna. Yang terakhir itu betapa nyamannya menggunakan desain tersebut. Jadi, jika ada desain yang mudah digunakan tetapi tidak terrealisasikannya lambat, maka itu tidak termasuk ke dalam usability attribute. Nah, jika penggunanya cepat tapi desainnya tidak mudah dipahami oleh pengguna, maka dia tidak termasuk ke dalam usability attribute. Nah, jadi harus memenuhi ke-5 ini. Selanjutnya, nah, di sini ada 10 usability for UI design. Pertama itu visibility of system status, match between system and real world, user control, consistent, error, ada reconnection, fleksibel, estetik atau minimalis design, terus membantu user dan pembantu dokumentasi. Nah, di sini salah satunya ada visibility of system. Yang dimaksud adalah desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar. Maksudnya itu seperti pop-up atau pemberitahuan kegagalan atau sukses dalam menjalankan sistem tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sketch. Nah, sketch ini adalah konteks desain mengacu pada proses atau hasil dari membuat gambaran kasar atau konsep dari ide-ide desain. Ini adalah tahap awal dalam pengembangan produk atau layanan, di mana ide-ide dicatat secara kasar dan cepat untuk menggambarkan potensi solusi desain. Di sini, seperti contoh di sebelah, ini saya ngambil dari agregator iklan. Di sini tentang pengupdatean konten. Di sini gambar kasarnya dari add content, pemilihan, ada add content, advertiser, basic, blog. Setelah kita pilih, dia akan masuk ke halaman selanjutnya seperti create advertiser, memasukkan title, memasukkan type, dan content add file-nya. Setelah itu save, penguploadan. Mohon maaf sebentar ya teman-teman. Oke, setelah melakukan gambaran kasar, di sini kita dapat mendemonstrasikan gambaran tersebut kepada tim. Di situ kita masuk ke desain, di mana dalam
di site ini merujuk pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk atau layanan digital. Ini mencakup berbagai hal. Nah, salah satunya pengguna harus membuat keputusan saat menggunakan sebuah produk atau layanan, seperti memilih opsi dari menu, menentukan preferensi, pengaturan, atau memilih produk dari daftar hasil pencarian. Nah, di sini hasil gambaran sketch saya dikomentari oleh tim yang lainnya. Nah, yang pertama itu fleksibel bentuknya add content. Untuk kesalahannya itu di bagian add kontennya setelah halaman masuk selanjutnya, itu tuh tidak visibility system karena penjelasannya upload tapi ditulis save. Maksudnya yang bagian ini, teman-teman. Nah, di sini saya menggambarkan save. Padahal di situ adalah penguploadan konten. Nah, itu salah satu tidak masuk ke dalam 10 usability. Selanjutnya, di sini ada komentar lagi untuk yang baiknya, bentuk button-nya mudah dipahami oleh user. Nah, di sini juga penting karena termasuk dalam 10 usability. Yang kedua, pilihan tepat untuk menggunakan radio button dalam memilih type dokumen. Jadi ada beberapa button yang dapat kita sesuaikan dengan isi atau informasi yang disampaikan. Untuk kesalahannya, di bagian add content, ini sebaiknya menggunakan icon yang menggambarkan tujuan dari form. Seperti di sini kan saya menuliskan seperti drop down. Padahal ini tuh pindah ke halaman selanjutnya. Itu tidak masuk ke estetik atau minimalis design. Nah, itu berarti tidak masuk dalam 10 usability. Terus di bagian size, ukuran dari setiap field form harus dibentuk konsisten. Jadi, panjangnya title dan save itu harus konsisten, karena itu juga termasuk ke dalam estetik dan minimalis desain. Setelah melakukan desain, di sini kita akan melanjutkan kepada prototype. Nah, ini yang tadi. Nah, di prototype ini, hasil dari sketch di site digabungkan dari setiap tim. Di sini ada bagian sign up, frame, dashboard, blog page, dan add request dan vendor. Oke, dengan saya kita masuk ke dalam prototype. Bentar ya, teman-teman. Kita masuk ke dalam Figma. Oh, sorry. Sepertinya tidak bisa ya, teman-teman. Oke. Di sini kita masuk ke tahap prototype dari di desain di Figma. Nah, izinkan saya untuk menjalankan sistem yang kami buat. Oke. Oke. Di sini jadi halaman pertama dari agregator iklan ini login atau sign up. Seperti biasa kita login. Kita bikin username, email, dan password. Jika ingin menggunakan Google, kita bisa menggunakan akun Google seperti login pada umumnya saja. Contoh saya masukkan pakai akun ini. Isi password, konfirmasi lagi. Nah, di sini halaman dashboard yang dapat kita lihat menunjukkan view details dari total pengguna atau pemakaian agregator iklan ini sendiri. Selanjutnya, seandainya kita ingin masuk ke bagian sebentar. Apa ya, teman-teman, tidak bisa ini.
Oke, maaf ya teman-teman. Di sini saya ulangin lagi ya. Page pertama itu bagian login atau sign up, atau kita bisa menggunakan akun Google. Kita pakai Google, konfirmasi lagi. Oh, oke. Mohon maaf teman-teman semuanya, ada kesalahan. Mungkin saya ulang lagi ya. Untuk bagian sign up. Di sini navigasinya tidak kelihatan ya, teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam dashboard atau home, konfirmasi. Di sini tuh ada navigasi home, blog, ads, dan logout. Jika kita masuk ke blog, kita dapat melihat beberapa berita yang sangat populer yang ditampilkan oleh agregator iklan. Jika kita memilih ads, itu ada bentar. Bisa ya teman-teman? Bisa. Jika kita pilih ads content, kita akan masuk. Jadi di ads itu ada pemilihan ad request sama vendor. Misalkan di sini kita isi title, iklan skincare, type-nya mau video, atau image, atau browser, kita bisa pilih. Terus konten image-nya kita masukin, gambar yang ingin diiklankan, terus caption, apa yang ingin ditampilkan, terus location ad ini adalah bagian mana iklan ini pengen ditampilkan. Seperti di sini contohnya billboard Jalan Bintaro. Setelah submit, akan timbul pop-up hasil dari penguploadan sudah sukses. Nah, jika kita ke add vendor, sama saja. Di sini kita masukin title, tipenya mau foto, video, atau browser. Terus masukkan konten, captionnya kita masukkan, dan location ad seperti billboard Jalan Sudirman. Setelah itu submit. Oke, di sini masih belum sama saja akan menimbulkan pop-up dari penyelesaian. Nah, seperti ini, well done, your ad is success request. Sama saja kalau vendor sukses to vendor. Nah, jika kita tekan logout, mana ya teman-teman? Ini saya tidak bisa logout. Dia akan kembali ke halaman sign up. Mungkin cukup dari presentasi Figma yang saya sampaikan. Dari hasil prototipe ini, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan dari kesalahan usability, sudah saya jelaskan di bagian desain, dan selesai. Sekian penjelasan tadi tentang UX design atau usability. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.